ya tentang qada sholat. Belum dibahas ya? Atau sudah? Belum ya, baru sedikit ya. Ibu-ibu, apa yang disampaikan, apa yang dimaksud Ustazah? Ada yang nanya nih, Ustazah katanya mengqadha sholat ya, katanya nggak ada qadha dalam sholat. Artinya sebenarnya bagaimana sih? Karena ada juga yang mengatakan ya ada qadha sholat, sholatnya harus diqadha kalau nggak ditunaikan. Nah ini yang benar yang mana? Kita merujuk pada kitab. Ya, apa kata para ulama yang dipakai kitabnya Sayyid Sabiq Fiqhus Sunnah. Ya, tapi biar begitu juga kita biasanya ibu-ibu kalau kita ngomongin fikih mazhabnya siapa? Hah? Ada yang Hanafi. Ya, rata-rata itu kita merujuk pada 4 mazhab, ya Bu ya. Jadi salah satunya adalah mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau 4 ini bersepakat itu disebut ya kesepakatan para ulama. Maka pada bab qadha'us shalah pada kitab ini itu diawali dengan kalimat ittafaqal ulama'u ala anna qadha'as shalah wajibun 'alan nas. Ya, bahwa 4 para ulama ini, para ulama fikih, yang kita bahaskan fikih ya, para ulama fikih, ya artinya kalau ini ulamanya nggak disebutkan, ya nggak disebutkan secara jelas para ulama madhab, itu berarti bisa lebih dari 4 ulama. Jadi mayoritas ulama yang mengatakan bahwa qadha sholat itu wajib hukumnya, ya kan? Ya. Wajibnya bagi siapa? Alan nasi wan naimu lima taqaddama ya min qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagi siapa saja yang dia tidak melakukan sholat pada waktu itu. Ya. Namanya qadha itu apa sih, Bu? Qadha itu membayar, ya kan? Menangguhkan ya. Dia kalau kita sholat misalnya, ini kalau ibu-ibu yang biasanya sholatnya pakai niat usolli fardhon zuhri, ya kan? Apa tuh? Arba'a raka'ataini, arba'a raka'atin, ya raka'atain siapa? Arba'a raka'atin, apa? Mustaqbilal qiblati. Ya kan ada kalimat adaan, ya kan? Ya. Fardhulillahi ta'ala, kan begitu, ada kalimat adaan. Adaan itu berarti ibu mengerjakan di waktunya sholat gitu. Jadi kalau tadi waktu zuhur, ibu kerjakan di waktu zuhur, itu tertunaikan di waktunya. Itu maksudnya adaan lillahi ta'ala, ya kan? Tapi bagaimana kemudian ada orang yang dia pas waktu zuhur enggak sholat? Ya Bu, kemarin ada jamaah deketin saya, dia bilang begini, Ustazah, ternyata sholat itu wajib dilaksanakan ya, gitu ya. Kalau misalnya kita tertinggal, ya ternyata harus dibayar. Nah, bayar itu maksudnya qadha itu, gitu ya. Selama ini saya tahunya, beliau juga baru ketemu sama saya kemarin Bu, ya. Jadi belum lama ketemu sama saya, ya nggak tahu beliau haji atau enggaknya, saya nggak tahu, ya kan. Pokoknya dia cerita begitu. Selama ini saya tahunya kalau sudah kelewat waktunya dan enggak saya lakukan, ya sudah enggak perlu sholat lagi, katanya begitu, ya. Aduh, ini udah berapa lama begini judulnya dalam hati saya, ya. Ibu banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, taubatan nasuha sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu kesiangan, ini kasusnya dia kesiangan, ya. Kalau ibu kesiangan bangun sholat, bangun subuhnya, kemudian ternyata waktunya sudah jam 6 gitu ya, maka ibu harus kerjakan walaupun di luar waktu subuh. Paham Bu? Ya termasuk buat naim tadi. Ya orang yang tidur. Kalau orang yang tidur, ya Bu ya, orang yang sudah yang tidur ya gimana sih tidur ya kan, namanya juga tidur gitu ya.
kali ada yang kebablasan sampai jam 6 baru bangun. Jam 6 kan itu udah syuruk, udah keluar matahari, betul nggak? Udah bukan waktu asar, bukan waktu subuh lagi, betul ya Bu? Ada juga orang tidurnya yang ngebuk, ya kan, dari sampai habis duhur baru bangun. Kadang-kadang ada yang begitu gitu. Maka apa yang dilakukan? Ketika bangun itu kerjakan sholat subuh. Cara kerjanya bagaimana? Tadi kalau niatnya ya di awal bilang adaan karena pada waktunya. Nah seperti kasus ini berarti apa Bu? Dikerjakannya qadhaan karena dia mengerjakan tidak pada waktunya. Begitu. Oh begitu ya Ustazah. Iya. Nah biasanya orang-orang yang punya pembantu dan nggak punya tanggungan gitu ya, tidurnya pakai AC, ya kan, kasurnya empuk banget, pakai bed cover, ini ya males bangun pagi, ya kan, yang males bangun ya. Tapi kalau ibu tidur Bu, saya mah di kasur biasa aja, pakai kipas angin biasa aja, nggak pakai AC, kok nggak bangun di kues kebangetan gitu. Wong kasurnya nggak enak aja tidurnya betah, apalagi kalau makanya kalau nggak kaya-kaya itu tahu sendiri ya berarti. Loh dikasih begini aja, loh kan? Ya, nggak mau sholat, apalagi kalau tambah kalau tidur kasurnya yang bahasanya mentul-mentul begitu, udah kayak tidur di awan iklannya. Pernah lihat iklan kayak gitu ya? Terus selimutnya tebel banget pakai AC, ya Allah, kapan punya kamar kayak gitu? Kayak gitu kan? Ya Allah, lah kita tidur di balai aja, kadang-kadang nyet, gitu kan kasurnya, yang itu kagak bangun-bangun, ya Allah, pantes gitu kan. Jadi gitu Bu, ya kapan kalau misalnya kita nggak bisa bangunnya, ya kita ingat belum sholat, segera sholat walaupun tidak pada pas waktunya. Ya sama seperti ketika kita kelupaan, ya wanasi ya, itu orang yang lupa, wanasi annasi, orang yang lupa. Orang yang lupa itu ya wajib mengqadha sholatnya. Lagi sibuk tuh biasanya kalau lagi rewang, ada hajatan, ya kan, apalagi juru-juru masak nih, biasanya kan ada yang yuk masak ya di hajatan, ada yang mantu, ya kan, atau yang biasa punya hal-hal yang besar, urusan-urusan yang ya Bu ya, pokoknya sibuk tuh sampai ya Allah astagfirullahaladzim, tiba-tiba kenapa? Ya Ustaz jam 4 ya, aku belum sholat zuhur. Astagfirullahaladzim, pantesan masakannya nggak enak. Enak Bu, dipanggil-panggil lagi gitu. Ya Allah, jangan sering gitu ya Bu ya. Tapi yang namanya lupa loh Bu, nggak pakai disutradarain, ya kan, nggak pakai direncanakan, ya lupa ya udah lupa gitu. Ya inget-inget tiba-tiba, jam 4, ya ternyata tadi perasaanku belum sholat zuhur. Ya, maka orang yang seperti ini bagaimana? Ingat dia belum sholat zuhur, walaupun sudah masuk waktu asar, sholat zuhur. Sholat zuhur dulu. Terus gimana dong Ustazah? Boleh nggak dijama'i? Nggak masuk jama' itu, qadha itu, ya. Ibu sholat dulu, ya sholat zuhur yang tadi itu mengqadha sholat yang ibu lupakan. Jadi qadhaan yang pertama sholat zuhurnya dulu 4 rakaat. Habis itu kemudian ibu berdiri lagi, sholat apa? Sholat asar. Ibu-ibu kalau merasa malu dilihatin orang, udah pulang. Pamit sama yang punya rumah, ya pamit Bu, saya pulang sebentar ya. Kenapa gitu? Ya kan suka begitu ya yang punya rumah. Pokoknya ada urusan aja bentar, nggak usah jujur, nggak apa-apa. Pokoknya ada urusan aja bentar, daripada jujur kita malu, betul nggak? Nah, itu perlu ditutupin, itu aib gitu Bu, iya kan? Aib, malu yang aib. Ya, ngapain Bu gitu? Pokoknya saya ada hajat sebentar, pulang sebentar ya gitu ya. Pulang sembunyi dah di kamar, itu tutup tuh pintu. Ya kan?
nanti jangan sampai ketahuan anaknya, ibu sholat apa ini, asar-asar kok sholat 4 kali, tambah lagi 4 kali, ketahuan. Ya kan? Jangan sampai, udah tutup tuh ya. Jadi 4 untuk zuhur sudah dikerjakan, niatnya tadi qodaan ya Bu ya. Kemudian berdiri lagi, kerjakan untuk adaan sholat asarnya. Paham Bu? Begitu ya dikerjain ya. Jangan sampai udah kelewat, alhamdulillah lupa, udah kelewat, nggak usah sholat, jangan. Ya Bu ya, sholat itu Bu haknya Allah dari kita. Paham Bu? Ya, cara kita beribadah, cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Cara menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sholat. Haknya Allah. Haknya Allah kita sembah sehari minimal berapa? 5 kali sehari semalam. Untung cuma 5 kali, coba 50 kali. Aduh, ya kan? Aduh, ya. 5 kali aja banyak yang sering dosa gara-gara sholat. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Siapa yang gak punya dosa dalam hal masalah bab sholat ini? Angkat tangan. Angkat tangan. Ternyata gak ada kan? Ya, kayak aib katanya. Katanya aib, Ustazah jangan boleh angkat tangan. Kayak bener ya. Saya gimana sih? Ya. Jadi ya, dosa kita terhadap sholat ini banyak banget, betul nggak Bu ya? Tapi karena kita orang yang beriman, kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, kita bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan sholat yang kita tinggalkan, tarikus sholah abdan, ya? Meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Cara sengaja, ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, kad yashra'u lahu la yashra'u lahu qada'uha wa la tasihhu minhu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Dengerin ini. Ya, itu kata Ibnu Taimiyah di kitab ini. Saya bacain walaupun gitu ya. Mungkin kita tidak mengikuti fikihnya, tapi ini ada kalimatnya buat alternatif para ibu-ibu yang males, yang males. Kata Ibnu Taimiyah bagaimana orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, sholat yang lalu-lalu tuh Bu. Siapa yang di sini nggak usah angkat tangannya Bu, nggak usah dijawab ya, cuman saya nanya aja, ya jawabnya dalam hati lagi, biar nutupin aib kita. Ya. Siapa yang dulu kita ninggalin sholat dengan sengaja, ya Bu ya, karena faktor malas. Dulu SMP nggak pernah sholat, disuruh sholat emaknya nggak mau, ya kan, kabur. Dulu waktu SMA juga gitu, ya, nggak mau ogah-ogahan, sampai kerja masih ogah-ogahan, sholatnya masih suka ditinggal. Ya Allah, udah nggak kerja, baru tahu, baru ngaji, baru mudeng, baru paham Islam. Kan ada yang begitu ya Bu ya. Ya, maka modelnya seperti ini siapa gitu ya? Itu ada kata Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja tidak ada syariat baginya untuk mengqadhanya, dan mengqadhanya pun tidak sah. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Terus apa alternatifnya? Bal yukthiru minat tatawwu. Ya, dibanyakin saja sholat sunnah gitu, dibanyakin aja sholat sunnahnya. Ya, karena apa? Mau dibalik, mau dibales aja nih kata Ibnu Taimiyah. Sebenarnya beliau itu bilang begini bukan berarti enak nih, nggak usah nggak usah diganti gitu ya. Kalau kita ninggalin sholat kan berarti ya udah, yang penting kita banyak sholat sunnah, begitu Bu? Enggak, artinya justru beliau tuh memberatkan nih dalam hal ini. Ya, dalam titik beratnya beliau bilang apa? Wala tasihu minhu. Artinya apa? Kamu kalau ninggalin sholat dengan sengaja, nggak ada syariat yang mewajibkan mesti harus diqadhanya berulang-ulang begitu. Ya, tetap kalau kamu qadha pun nggak sah sholatnya. Itu kalau sengaja. Beda kalau orang yang tidur, orang yang ngantuk, kan beda. Nggak sengaja dia. Kalau sengaja, kamu mau ganti berkali-kali pun tetap nggak sah. Makanya jangan tinggalin tuh sholat.
Kon urusannya sama Allah. Kalau udah dosa ya udah dosa aja. Apa yang bisa dilakukan? Kata Ibnu Taimiyah, ya udah banyakin aja sholat sunnah. Pertanyaannya, apakah sholat sunnah itu sederajat dengan sholat wajib? Kagak. Paham Bu? Iya kan? Cara memahaminya begini, cara memahami ilmunya. Ya jangan merasa, alternatif nih, gitu kan ya. Enak nih, nggak perlu kodoin. Tapi beliau bilang tidak akan bisa mengganti la tasihu minhu, nggak sah. Sholat dikodok nggak sah. Berarti apa? Serahin sama Allah tuh dosanya. Kalau kamu banyak melakukan tatawu atau melakukan sholat-sholat sunnah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Itu masih mudah-mudahan, benar nggak? Masih mudah-mudahan diampuninya. Balikin lagi sama Allah urusannya. Kalau kita taubatan nasuha, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya, taubat betul. Kemudian kita dengan taubatnya tadi memperlihatkan gitu ya, kita ada taubat sama Allah. Kemudian kita memperbaiki sholat kita dengan sholatnya. Kalau datang waktu sholat kita bersegera, artinya sholat di awal waktu. Maka itu menunjukkan ini taubatnya benar-benar. Udah begitu, dia bukan hanya sekedar sholat, tapi dia kerjakan juga sunnah-sunnahnya. Betul nggak? Dia kerjakan juga sunnah-sunnahnya. Maka ini hamba berarti dia ya benar-benar taubatan, ya taubatan nasuha. Tapi ada orang yang begini, ini perhatikan, udah dulu jarang sholat, enggak pernah sholat, enggak ngerasa, sekarang dia sholat, ya kan, baru sadar kalau sholat itu kewajiban, ya baru ngeh kalau harus sholat. Udah gitu dia lupa sama dosa-dosanya yang lalu. Kalau sholat melenyap, males, rosok-rosok, tahu rosok-rosok? Ya, wegah, aras-arasan, ya kan? Sholatnya entar-entaran. Apa orang menunggu? Ya kan? Maksudnya apa malaikat itu gemes gitu loh sama kita. Dulu masih muda, sholatnya juara, ya kan? Sholatnya, ya, malah ditinggalin, sholatnya banyak nggak sholat. Giliran udah tua juga, sholatnya masih males, masih ogah-ogahan, kadang-kadang sengaja ditinggal. Ya, ini kalau kita jadi malaikat ini gelites, gak berget gitu loh malaikatnya, bener ya Bu? Ya kan? Untuk kita punya Allah yang maha, ya kasih baik banget Allah tuh sama kita, ya Bu ya. Masya Allah, ini bau kopinya luar biasa, aromanya, Masya Allah. Ya, jadi bukan berarti kembali lagi ya Bu ya ke laptop ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu maksudnya bukan ya udah banyakin aja sunnahnya, udah nutupin, bukan begitu. Tapi beliau justru sulit ini kalau kita kerjakan. Ya kan maksudnya? Paham nggak Bu? Paham kan maksudnya? Ya. Karena secara sengaja kalau kamu meninggalkan sholat itu susah untuk kembalikin hak Allah lagi, ya kan? Nggak bisa, mesti ditambal pakai apa di kodok pun nggak ada kodok maksudnya, ya nggak berlaku tuh kodok gitu ya. Maka jangan tinggalkan, bahasanya kan gitu. Ya, nah yang sepadan dengan beliau itu juga ya Ibnu Hazm ya. Hadhil masrah sama, beliau juga begitu. Dia mengatakan bahwa orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, begitu ya, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, ya kan, dah keluar ke waktu sholatnya dia nggak sholat, ya, maka tidak ada qada, la yuqaddiru ala qada'a abadan. Ya, maka sebaiknya bagaimana menurut beliau? Fal yuksir min fi'lil khair wa sholati tatawwu, ya kan, liyusaqqilu mizanahu yaumal qiyamah wa liyusabbit ya waliyastaghfirullah azza wa jalla. Jadi alternatifnya apa? Nggak ada alternatif lain.
Ya kan, yang bisa dilakukan adalah rayu aja Allah.